Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada ujung dari acara Jasin 2025 ini di sesi yang paling berat tapi kelihatannya paling menarik ya. Kalau sejawat sekalian dari kemarin sudah banyak mendapatkan update di bidang alergi imunologi, maka pada hari ini kita di akhir sesi ini kita akan mungkin mereview atau apa yang mungkin belum pas dicari jawabannya dari para narasumber kita. Ada 5 orang narasumber kita yaitu Profesor Dr. Evi Yuniastuti, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, Dr. Sukamto Kusnu, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, Dr. Alvina Widani, spesialis penyakit dalam, Dr. Susi Maria, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi MSc, dan Dr. Ansari Sahibuddin Hasibuan, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Kepada kelima narasumber, langsung kita minta untuk ke depan. Jadi pada sesi ini panitia telah menyusun, mengumpulkan berbagai macam pertanyaan yang sering didapatkan di dalam praktek klinik sehari-hari dari berbagai narasumber. Nah, tentu saja meliputi bidang alergi, imunologi, imunodefisiensi, autoimmunity, dan vaksinasi atau imunisasi. Baiklah, saya kira dari kelima narasumber ini tidak usah diperkenalkan lagi, sudah kenal sekali karena 2 hari ini kita akrab dengan mereka. Kita mulai saja langsung. Yang pertama ada pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber. Ya, saya kira kita mulai saja sambil dipersiapkan, sambil nanti kita menunggu kalau ada pertanyaan dari audiens yang offline maupun online, kita akan sampaikan di sela-sela pertanyaan yang telah disiapkan. Yang pertama adalah pertanyaan, apakah seluruh pasien dengan penyakit alergi perlu diperiksakan IgE? Dan mungkin sekalian untuk menyampaikan bagaimana interpretasi hasil pemeriksaan IgE atau P. Saya kira pertanyaan ini dimulai dari Pak Ketua Kadifnya dulu, Dr. Sukamto, silakan nanti yang lain bisa mengikuti. Apakah seluruh pasien dengan penyakit alergi perlu diperiksa IgE dan interpretasi dari IgE atau P-nya apa? Baik, terima kasih. Yang pertama tentu saja ketika kita merencanakan satu pemeriksaan, kita harus membuat dulu analisis diagnosis atau daftar masalah. Jadi ketika kita menyebut sebagai sebuah masalah penyakit alergi, kalau diagnosisnya sudah jelas, saya kira kalau itu sebagai sebuah konfirmasi apakah ini satu penyakit alergi atau tidak, saya kira tidak perlu. Tetapi kalau kita ingin mengetahui misalnya apa yang menjadi pencetus atau alergennya apa, maka kita melakukan pemeriksaan IgE spesifik. Ya, kalau tidak memungkinkan kita melakukan pemeriksaan skin prick test. Ya, jadi skin prick test sendiri atau IgE yang positif itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu menyandang atopi. Jadi artinya IgE spesifik antibodi terhadap alergen itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan atopi. Lalu kemudian kalau manifest menjadi penyakit, maka penyakitnya namanya penyakit atopik, ya, yang berupa asma, rinitis, konjungtivitis, dermatitis atopik, dan seterusnya. Itu barangkali. Terima kasih, Dr. Kamto. Mungkin yang Mungkin lain ada yang mau nanya? menambahkan? Atau dari audiens ada yang menambahkan pertanyaan terkait dengan pemeriksaan IgE pada kasus atopi? Ada pengalaman barangkali, silahkan saja. Kalau belum ada, tadi ada pertanyaan yang belum selesai, Dr. Kamto. Ya. Interpretasi hasil pemeriksaan IgE atopi? Ya, itu tadi. Jadi kalau IgE atopinya positif, itu berarti ada sensitisasi di dalam tubuhnya terhadap alergen tadi.
ya itu belum tentu dia saat ini itu alergi terhadap zat yang IgE-nya positif tadi. Hanya ada sensitisasi. Tapi kalau kemudian dalam perjalanannya setiap dia terpapar dengan debu rumah yang mengandung kutu, dia bersin-bersin atau matanya gatel atau asmanya kambuh, ya, maka dia disebut alergi terhadap tungau debu rumah tadi. Tetapi kalau misalnya dalam keseharian kita ingin tahu ada pasien dengan asma misalnya, dia mengatakan bahwa saya setiap makan sesuatu terutama seafood itu sering sesek. Ya, saya mencurigai udang sebagai penyebab. Lalu kemudian dokter melakukan skin prick test. Nah, di dalam skin prick test tadi kan ada panel 20 sampai 30 gitu ya. Yang salah satu panelnya adalah kutu debu rumah, ada beberapa gitu ya, spesies. Nah, kalau positif terhadap kutu debu rumah, sementara dalam keseharian dia tidak alergi, maka kita tidak bisa melabel dia alergi terhadap kutu debu rumah. Mungkin dalam perjalanannya dulu dia pernah, atau kalau terus disensitisasi, terus menerus disensitisasi, suatu saat dia bisa alergi karena dia ada bakat atopi ya terhadap kutu debu rumah. Gitu, Dokter. Ya, terima kasih Dokter Kamto. Memang kadang-kadang pertanyaan dari pasien alergi ini panjang sekali dan kita perlu waktu kalau ketemu pasien dengan alergi. Satu SKS biasanya. Dokternya langsung dapat sertifikat kalau pasiennya 3. Terima kasih. Ada pertambahan lagi mungkin dari Prof. Evi. Terima kasih. Mungkin juga jangan dibalik ya, bahwa setiap hyper IgE berarti adalah alergi gitu ya. Jadi sebenarnya hyper IgE itu banyak sekali penyebabnya selain alergi dan atopi. Jadi contohnya berbagai penyakit parasit, jamuran, itu jamur juga bisa bikin hyper IgE, contohnya aspergillosis. Terus kemudian juga hati-hati pada pasien-pasien imunodefisiensi. Jadi dia bisa jadi hyper IgE juga, padahal ya hyper IgE syndrome. Terus kemudian tapi itu bagian dari primary imunodefisiensi. Atau sebenarnya orang HIV saja kita akan sering menemukan dia hyper IgE, lebih karena disregulasi dari imunnya, padahal dia nggak ada alergi sama sekali. Terima kasih. Jadi nanti kalau kita menemukan tes IgE-nya tinggi sekali, belum tentu alergi ya Prof. Evi ya. Kita harus pikirkan kemungkinan lain penyebab dari IgE itu. Jadi banyak sekali penyebab-penyebabnya. Ada lagi dari panelis lain? Iya, mengenai peningkatan IgE tadi, ya benar yang sudah disampaikan tadi Prof. Evi ya. Jadi ada beberapa DD yang harus difikirkan, jadi bisa atopi tadi ya, kemudian bisa juga keganasan, malignancy, bisa misalnya limfoma atau juga multiple myeloma, itu bisa juga IgE meningkat. Tapi bisa juga imunodefisiensi, baik imunodefisiensi seperti HIV yang disampaikan Prof. Evi, atau ada yang namanya imunodefisiensi primer, hyper IgE syndrome gitu. Jadi dia adalah suatu kondisi imunodefisiensi primer yang ditandai oleh beberapa gejala, makanya namanya sindrom ya. Jadi ada infeksi kulit berulang, infeksi paru berulang, terus gambaran wajah yang khas gitu ya, dan disertai peningkatan IgE yang sangat tinggi. Selain itu pada autoimun juga bisa ditemukan peningkatan IgE, meskipun yang patologisnya itu masih belum bisa dijelaskan secara jelas, tapi ada beberapa juga yang menemukan bahwa autoantibody itu ada yang kelas IgE, tidak hanya IgG gitu ya. Jadi harus selalu difikirkan berbagai diferensial diagnosis. Ya, terima kasih Dr. Alvina menambah jelas bahwa pemeriksaan hyper IgE sangat banyak sekali yang bisa didapat di sana sebagai informasi. Saya kira kita akan melanjut. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan disampaikan. Ini di forum terakhir supaya pulang dari sini tidak ada yang keganjel ya, Dr. Kamto ya. Puas. Ada, oh silakan dari sebelah kanan saya. Mohon mic-nya dibawa ke sana, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya dengan Lydia dari FK Unsri Palembang, dokter. Izin ada 3 pertanyaan mungkin, dok. Yang pertama, kami pernah ada pasien dokter, curiganya itu ke Church-Strauss syndrome. Pertama, pasien itu dengan eosinofilia, kemudian kami lanjutkan pemeriksaan IgA dan hasilnya memang tinggi IgA-nya. Lalu ada peningkatan dari fungsi penurunan fungsi ginjal, kemudian ada asma bronkial juga, jadi mengarah ke sana. Namun sayangnya waktu pemeriksaan ANCA itu negatif. Mungkin ada advice dari pakar-pakar di sini mengenai apa yang terjadi pada pasien mungkin, dokter. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana pasien itu yang tadi ada pemeriksaan AMA ya, dokter. Pemeriksaan AMA misalnya pada pasien ini positif, tapi secara bersamaan pasien ini ternyata baru terdiagnosa juga hepatitis B, dokter. Nah, di saat bersamaan itu bagaimana? Kemudian pertanyaan ketiga, dok, pasien yang dengan psoriasis, tapi sayangnya mungkin tadi tidak membahas tentang psoriasis artritis ya, dok. Nah, pada psoriasis artritis mungkin yang termasuk juga di bagian alergi imunologi, adakah tempat seperti apremilase, PDF4 inhibitor, dokter, untuk tata laksananya? Selain tadi biologik DMARD, dok. Ya mungkin itu saja, terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, dok. Pertanyaannya baik sekali. Saya kira yang pertama adanya IgA, hiper IgA dengan ANCA positif. Ada yang bisa dari Dr. Alvinato? Ya, silakan. Oke, mungkin yang pertanyaan kedua dulu ya, yang tadi pasien dengan AMA positif. Jadi tadi memang pada autoimmune liver disease kan salah satu pemicu memang bisa infeksi virus ya. Jadi mungkin pada orang yang punya genetik predisposisi dia untuk autoimun, jadi ketika dia kena infeksi hepatitis B ternyata bisa memicu autoimun juga. Nah, kita yang pertama memang kita sering bisa menemukan ya kondisi infeksi dan autoimun pada satu pasien individu yang memang kita perlu tata laksana. Selain itu kan kita juga kenal ada di polyarthritis nodosa ya, yang sering juga terkait hepatitis B. Nah, itu bagaimana terapinya? Pertama tentu saja kita harus berikan antiviral dulu yang kita lihat apakah indikasi, biasanya kan memang kalau kita lihat kalau dalam guideline tata laksana hepatitis B, tidak semua itu kan diberikan terapi ya untuk antiviral ya. Kalau SGOT, SGPT-nya normal biasanya dan juga HBV DNA-nya tidak tinggi, itu kan tidak diterapi ya. Nah itu yang kita perlu, biasanya kita perlu diskusikan dengan teman sejawat hepatologi. Karena di satu sisi kita butuh imunosupresan misalnya. Tapi di sisi lain, kalau kita berikan imunosupresan, dia muncul reaktivasi. Nah, tapi kita juga harus perhatikan misalnya pada AMA itu kan positif pada primary biliary cholangitis. Nah, PBC itu imunosupresan tidak terlalu berperan sebenarnya. Dia lebih berperan UDCA misalnya yang bisa diberikan. Jadi kalau pada kasus yang kita lihat ada kondisi infeksi sama autoimun yang bersamaan, kita harus nilai juga indikasi terapi antiviralnya bagaimana, terapi infeksinya bagaimana, kemudian terapi imunosupresannya memang ada tempatnya atau tidak. Nah, terus kemudian tadi apakah kalau kita berikan imunosupresan bisa kemudian meningkatkan reaktivasi, nah itu jadi pertimbangan. Jadi kalaupun misalnya dia tidak ada indikasi untuk terapi hepatitis B nih misalnya pada suatu kondisi ya, tapi ada kondisi autoimun lain yang butuh steroid dosis tinggi. Nah itu biasanya kita bicarakan dengan teman sejawat yang dari hepatologi ya, gastrohepato, apakah bisa diberikan terapi untuk mencegah reaktivasi, karena yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya kan salah satu yang kita harus pikirkan pada pasien dengan imunosupresan ada reaktivasi hepatitis B kalau steroidnya tinggi ya di atas 20 mg. Nah, apakah kalau misalnya itu kita bisa berikan tetap antiviral walaupun secara rekomendasi tata laksana hepatitis B belum indikasi pemberian antiviral gitu ya. Itu mungkin itu. Terus yang pertama, pertanyaan pertama, jadi ini sama ya. Jadi
Jadi ada namanya diferensial diagnosis dari eosinofilia, terus kemudian juga IgE. Dan peningkatan eosinofil bisa disertai peningkatan IgE. IgE meningkat juga eosinofil kita bisa lihat meningkat. Nah, kita harus lihat kalau dua-duanya meningkat, kita lihat dominan yang mana ya. Dan terus kita sesuaikan juga dengan gejalanya. Nah, nanti dari situ kita bisa melihat, oh kita lebih ke arah alur diagnostiknya dari eosinofilia ini. Kalau misalnya kita lihat dominan eosinofil yang meningkat, kita alur diagnostik DD-nya dari eosinofilianya. Nah, kalau ini misalnya, kalau untuk Church-Strauss itu kan eosinofilnya di atas 10% ya, atau di atas 1.500 ya, absolutnya yang menjadi kriteria untuk kita ke arah Church-Strauss. Nah, kalau kita lihat memang dominan eosinofilianya, kemudian IgE-nya ya paling meningkat sedikit gitu ya. Nah, berarti kan kita lebih berpikir, oh ini DD eosinofil nih, kita harus pikirkan ke arah bagaimana alur diagnostik eosinofilia. Nah, eosinofilia itu banyak kan DD-nya, bisa drug induced eosinofilia, bisa autoimun dalam hal ini vaskulitis ya, Church-Strauss syndrome ini. Kemudian juga ada namanya hypereosinophilic syndrome ya, bisa juga ada yang namanya hypereosinofilia pneumonia atau allergic bronchopulmonary aspergillosis. Nah, itu juga disertai semua oleh eosinofilia. Nanti kita lihat gejalanya ke arah mana gitu ya. Kalau di sini kan sepertinya mendukung Church-Strauss ya. Tadi ada riwayat asma juga, kemudian ada selain masalah paru juga ada kelainan di kulit ya. Iya, ada lesi kulit juga ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau sudah dicek ANCA negatif ya sebenarnya ada beberapa, tidak semua, memang tidak 100% kita bisa deteksi dari ANCA gitu ya. Jadi kalau memang kita sudah menyingkirkan DD yang lain, misalnya parasit kan juga harus disingkirkan ya, peningkatan eosinofil kita udah singkirkan kemungkinan itu, kemudian tadi kita lihat memang tidak hanya semata-mata keterlibatan paru gitu ya misalnya. Nah, kita harus pikirkan mungkin antara Church-Strauss atau hypereosinofilia syndrome gitu. Jadi kita lihat di situ kalau misalnya ANCA negatif, kita bisa mungkin cek ANA juga untuk memastikan. Kalau memang masih negatif dan tidak sesuai kriteria itu ya kita masih pikirkan hypereosinophilic syndrome. Tapi sebenarnya kan terapi antara keduanya itu nggak beda jauh ya, steroid ya. Nah, ya yang paling yang kita harus pastikan adalah bukan penyebab selain autoimun, misalnya tadi infeksi parasit atau infeksi jamur, itu yang kita singkirkan. Nah, kalau itu ya kita bisa mencari pendekatan terapi yang bisa untuk kedua DD tersebut ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Dr. Alvina. Satu lagi pertanyaan mengenai, ya silakan Dr. Susi. Pertanyaan terkait penggunaan apremilase ya dok ya. Mungkin memang kita di dalam tata laksana penyakit autoimun secara umumnya obat apremilase tidak dipergunakan secara luas gitu ya, sehingga kita pun memang kurang pengalaman dalam hal itu. Tetapi yang bisa dipelajari dari literatur adalah apremilase merupakan fosfodiesterase 4 inhibitor yang mana dengan menghambat enzim tersebut maka konversi dari siklik AMP menjadi AMP itu terhambat. Jadi tertumpuklah siklik AMP yang banyak dan itu menyebabkan produksi sitokin inflamasi menjadi menurun. Penggunaannya pada psoriatic arthritis seperti apa? Nah, saat ini kan kalau kita mengobati penyakit autoimun sudah banyak rekomendasi dari grup internasional yang mendalami literatur atau penelitian-penelitian gitu ya mengenai obat-obat yang digunakan untuk tata laksana penyakit tertentu berdasarkan setidaknya RCT. Nah, ternyata dari evidence yang ada dan kita bisa lihat di rekomendasi tata laksana psoriatic arthritis, memang sebenarnya apremilase bukanlah terapi terpilih. Jadi tata laksana psoriatic arthritis itu untuk first line-nya tergantung dari manifestasinya apa. Misalnya dia banyak dominannya di entesitis atau dia monoartritis, mungkin terapinya NSAID atau injeksi steroid lokal bisa. Tetapi ketika dia polyarthritis, maka di situ mulailah masuk conventional DMARDs, yang mana misalnya kita menggunakan methotrexate, sulfasalazine, leflunomide begitu ya.
Nah, kemudian dari guideline dinyatakan bahwa kita evaluasi selama 3-6 bulan mencapai respons atau tidak. Ketika tidak mencapai respons, kita akan naik ke step 2 atau level 2 pengobatannya, yaitu biologic DMARDs. Sehingga memang tidak menjadi first choice untuk memilih apremilast. Kenapa? Ternyata pada penelitiannya itu dilihat dia tidak memperbaiki kerusakan radiologis pada psoriatic arthritis gitu ya. Tapi mungkin ketika kita di klinis menghadapi ada keterbatasan pemilihan obat gitu ya, karena kondisi medis, karena akses pengobatan, biaya gitu. Sebenarnya terapi-terapi yang tadi di luar guideline itu bisa menjadi pertimbangan kita gitu. Tapi tentu ketika semuanya fasilitasnya mendukung, tentu kita harus memilih evidence based treatment gitu ya yang terbaik untuk pasien. Itu mungkin Dok, terima kasih. Terima kasih Dr. Susi. Gimana Dok pertanyaannya? Udah, baik. Saya kira sambil dicerna pelan-pelan pertanyaannya, jawabannya tadi, kita masih punya waktu. Sebenarnya ada 2 sesi di sini, kita ada sesi alergi dan nanti imunologi. Baiklah sejauh sekalian, kalau memang belum ada pertanyaan lagi, kita berlanjut pada pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh panitia mengenai kasus alergi. Ini mengenai alergi obat. Langkah diagnosis yang dapat dilakukan pada pasien dengan riwayat alergi obat yang akan melakukan tindakan operasi. Ini apa saja? Ini pada praktek klinik sehari-hari sering ditanyakan, kira-kira obat apa yang bisa diberikan pada pasien dengan multiple drug alergi. Saya kira Dr. Ansori bisa. Dr. Susi, pasien dengan multiple drug alergi yang akan mengalami operasi, apa yang harus kita lakukan pada pasien seperti ini? Terima kasih Dr. Erwanto. Definisi multiple drug allergy atau mungkin lebih tepatnya multiple drug hypersensitivity adalah ketika seseorang hipersensitif terhadap 2 atau lebih jenis obat dari kelas obat yang berbeda. Yang obat yang memang benar-benar berbeda secara struktur kimia. Jadi misalnya dia masih berada dalam satu golongan obat yang sama dengan struktur kimia yang mirip, kita belum bisa menyebutnya sebagai multiple drug hypersensitivity. Misalnya orang yang hipersensitivitas terhadap ciprofloxacin dan levofloxacin itu belum multiple drug hypersensitivity. Nah, tentu ketika ada orang yang hipersensitif terhadap lebih dari 2 kelas obat, itu menjadi challenge ketika dia akan menjalani operasi dengan banyak sekali obat yang akan diberikan. Nah, paling sering hipersensitivitas obat itu ditemukan pada obat analgesik, antipiretik, dan antibiotik gitu. Jadi dan juga kedua golongan obat tersebut pun akan digunakan juga dalam setting operasi. Sehingga yang pertama adalah kita harus mengetahui juga obat apa yang akan digunakan pada tindakan pembedahan tersebut. Jadi penting sekali komunikasi antara kita, alergisnya, dengan surgeonnya dan juga tim anestesi, obat apa yang akan digunakan dalam seluruh rangkaian pre, intra, dan post-op. Lalu kita analisis apakah ada kemungkinan obat-obatan tersebut memiliki cross reaction dengan history yang sudah ada pada pasien. Ketika ada keraguan-raguan bahwa itu mungkin cross reaction atau tidak diketahui ini alergi atau hipersensitif atau tidak, maka kita akan melakukan challenge test pada obat yang akan digunakan tersebut gitu. Jadi misalnya dokter menyatakan dia akan preoperasi memberikan antibiotik profilaksis dulu menggunakan cephalosporin apa itu ya biasanya ya, cephalosporin generasi 1 tuh, cefazolin ya, cefazolin. Pasiennya dulu pernah dapat ceftriaxone kemudian dia merah gatal gitu. Nah, kita nanti tinggal mempelajari apakah side chain-nya ceftriaxone itu sama dengan cefazolin atau tidak. Sebenarnya tidak sama. Tapi karena ini sama-sama golongan beta lactam, tentu kita perlu membuktikan ya bahwa ini ada kemungkinan terjadi reaksi hipersensitivitas juga atau tidak. Maka kita lakukan challenge sebelum operasi. Challenge jadi yang seperti pada kuliah yang kemarin ya. Jadi kita melakukan graded dosing, dinaikkan sedikit-sedikit dan dipantau reaksinya gitu. Tapi kekurangannya memang tes yang kita lakukan sebelum tindakan operasi itu adalah menyatakan pasien tidak hipersensitif saat ini.
Tetapi kemudian misalnya pada hari pelaksanaan dan kemudian pada penggunaan berhari-hari kemudian terjadi proses sensitisasi dan kemudian pasiennya bereaksi setelah itu, ya itu memang tidak bisa kita prediksi dengan metode yang kita gunakan. Mungkin itu. Ada tambahan dari Dr. Sukamto? Iya, yang menarik ternyata reaksi alergi obat atau hipersensitif obat itu bisa dua, bisa cross reactivity ya. Jadi seperti NSAID misalnya, tadi disebut Dr. Susi, terutama NSAID yang COX-1 inhibitor itu reaksi silangnya cukup tinggi. Ya misalnya antalgin dengan naproxen atau dengan natrium diklofenak dan seterusnya. Nah, ada strategi di mana kalau kita akan melakukan operasi yang segera, mungkin kita tidak perlu pilih-pilih yang dekat-dekat ya, yang secara teori dan evidence yang ada itu terjadi cross reactivity gitu ya. Nah, pilih aja, nyebrang aja langsung ke COX-2 misalnya inhibitor, atau kalau memang kita ingin mengatasi nyeri dan memang sebelumnya ada pengalaman golongan narkotik misalnya tidak ada sensitif, maka kita bisa menggunakan itu. Nanti tapi lihat-lihat kalau misalnya pasiennya sebetulnya operasinya elektif, lalu hubungannya dengan cost effectiveness barangkali dan ada waktu, itu bisa dipilih-pilih kira-kira obat mana yang paling pas buat yang bersangkutan. Itu barangkali. Terima kasih. Kalau ada yang saya pernah dulu malah ini Dr. Sukamto, untuk mencegah kekhawatiran diberikan steroid dulu sebelum pemberian obat. Apakah ini ada manfaatnya? Ya, untuk justru yang IgE mediated ya, reaksi hipersensitif tipe 1, kortikosteroid itu tidak ada evidence atau menjamin bahwa kortikosteroid atau antihistamin akan mencegah terjadinya reaksi hipersensitivitas. Tetapi justru pada yang non-IgE mediated misalnya, yang dulu disebut sebagai pseudoalergi, ya pada kontras media misalnya, yang reaksinya mirip dengan alergi, bahkan kalau anafilaksis kita sekarang menyebut sebagai reaksi anafilaksis, tidak lagi pseudoanafilaksis, itu kortikosteroid dan antihistamin masih dianjurkan, seperti misalnya kontras media. Jadi kalau ada alergi kontras media, tentu saja kita harus tidak lagi menggunakan kontras media yang ada, tetapi kalau kita khawatir akan terjadi cross reactivity, ya, maka kita bisa memberikan pencegahan dengan memberikan antihistamin dan kortikosteroid. Nah, kita tahu bahwa sel mas yang kemudian bereaksi dan pecah akan menghasilkan histamin, dan reseptor-reseptor histaminnya diduduki dulu sama antihistamin yang kita berikan gitu. Ya, itu barangkali. Makasih. Terima kasih Dr. Kamto. Ini meluruskan lagi bahwa tidak semua bisa digunakan pencegahan untuk menghindarkan reaksi alergi obat dengan memberikan steroid tentu saja. Baiklah sejauh sekalian, kita masih berlanjut. Kalau belum ada pertanyaan lagi, ada lagi, silakan dari sebelah kanan. Ini kita masih topiknya alergi dulu ya, Mbak. Silakan. Baik, selamat siang Dr. Erwanto. Terima kasih Dok atas kesempatannya. Saya Nadira dari SP1, peserta SP1 FKUI. Izin bertanya terkait alergi obat ini Dokter. Mungkin tadi menyambung jawaban dari Dr. Suzy juga Dok terkait pasien-pasien yang ada rencana operasi Dok. Jadi kebetulan di poliklinik sempat ada pasien dengan kecurigaan alergi obat anestesi yang ada sifatnya sedasi dan muscle relaksan Dok. Pada kondisi seperti itu, apakah ada tempatnya Dok kita melakukan drug challenge? Kebetulan pasiennya juga dicurigai alerginya yang tipe cepat Dokter. Kemudian izin untuk pertanyaan kedua Dokter terkait desensitisasi pada pasien-pasien dengan alergi obat Dok. Kalau saya baca memang di laporan kasus itu kan ada yang berhasil, ada yang gagal Dok. Apakah sekiranya ada prediktor Dok terkait keberhasilan desensitisasi pada pasien Dok, mungkin terkait pasiennya, obatnya, atau protokolnya itu sendiri Dok. Terima kasih Dok.
Terima kasih dok. Dokter Susi yang sudah disebut, silakan dokter Susi. Ya baik, terima kasih Dr. Erwanto. Ya tadi saya baru bahas sampai di analgesik dan antibiotik ya. Dan pada setting perioperatif, obat yang paling sering menyebabkan anafilaksis salah satunya juga adalah neuromuscular blocking agent. Sebenarnya di literatur bisa dilakukan juga challenge menggunakan obat tersebut. Misalnya obatnya adalah kayak midazolam gitu ya. Sebenarnya kita bisa memberikannya dengan challenge. Tetapi yang dianjurkan adalah melakukan di setting ICU. Jadi pasiennya dimonitor ketat. Kalau seandainya obatnya yang sampai menyebabkan yang menyebabkan nafasnya berhenti itu apa namanya? Bukan arrest, maksudnya obat yang ketika mau intubasi itu apa namanya? Apa namanya? Bukan, yang mau intubasi supaya rileks. Mas, ya. Maaf ya udah lupa ya istilahnya. Nah, waktu saya menghadiri simpo di luar negeri dan berbicara dengan kolega yang memiliki pengalaman, bahkan obat yang menyebabkan otot nafas berhenti itu juga bisa diberikan dalam skenario challenge dan mereka memberikan 1/10 dosis, tapi di ICU. Gitu, mereka ada pengalaman dan successfully menentukan mendecide apakah ini alergi apa tidak gitu ya. Tapi ya karena mungkin itu bisa jadi pelajaran kita juga Dr. Sukamto ya buat bisa melaksanakan prosedur seperti itu juga gitu ya, karena pasien-pasien yang seperti ini tentu butuh diputuskan gitu sebelum dia operasi dan tidak mungkin kita menyerahkan hal itu nanti ketika sudah kejadian di meja operasi. Itu untuk pertanyaan satu ya. Jadi sebenarnya bisa by teori. Kalau misalnya cuma seperti midazolam midazolam kan ngantuk-ngantuk aja ya, tidak ada risiko pada dosis kecil sampai henti napas gitu ya. Kita masih ada pengalaman melakukan di ruang prosedur kita. Tetapi kalau yang menyebabkan sampai relaksasi muscle total gitu ya, itu harus di ICU. Pertanyaan keduanya aku lupa. Prediktor kegagalan desensitisasi. Adanya adalah prediktor keberhasilan desensitisasi lebih mungkin berhasil ketika memang suatu reaksi itu adalah IgE mediated reaction. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan desensitisasi pada delayed type hypersensitivity, misalnya reaksinya makulopapular gitu ya, sebenarnya rate keberhasilan desensitisasi itu lebih kecil. Jadi lebih sukses ketika memang dia truly IgE mediated. Karena dengan proses desensitisasi itu kita mau mengubah IgE-nya menjadi IgG4 sehingga dia toleran. Iya, ada faktor teknis lain sebetulnya yang makanya kenapa kita seringkali mengambil peningkatan dosis itu sekecil mungkin. Jadi kalau kita terlalu cepat itu juga mempengaruhi keberhasilan desensitisasi. Tadi Prof. Evi juga sampaikan bagaimana kalau kita ingin melakukan desensitisasi OAT misalnya, ya. Dilakukannya bahkan tidak 1 hari itu selesai, bisa berhari-hari. Nah, pengalaman center tertentu itu enggak banyak. Tadi kita tahu bahwa teman-teman kita di Eropa, di Amerika sana kasus TBC misalnya itu enggak terlalu banyak. Antibiotik juga sudah mulai jarang. Jadi sebetulnya memang kita harus punya evidence sendiri. Jadi kalau kita lihat di berbagai literatur itu enggak banyak pengalaman teman-teman juga. Jadi mereka bisa punya 1 atau 2 kasus lalu kemudian ditulis. Tapi intinya begini. Kalau obatnya itu molekulnya besar ya, maka pengencerannya harus seencer-encernya karena molekul yang besar tadi juga punya pengaruh lebih mudah terjadinya kegagalan misalnya. Jadi berbagai hal yang berhubungan dengan perilaku obat yang menimbulkan reaksi hipersensitivitas itu semua harus dicek, termasuk reaksi sebelumnya. Tadi Dr. Susi mengatakan kalau reaksi tipe 1 terutama yang berat ya anafilaksis misalnya itu angka kegagalan juga tinggi.
Ya, jadi yang lebih ringan itu juga biasanya lebih mudah. Nah, lalu kemudian tipenya. Ya, tipe 1 dan tipe 4 itu tentu saja yang tipe 4 lebih mudah. Bahkan kadang-kadang Prof. Evi barangkali bisa menambahkan, kalau terpaksa, kalau muncul juga reaksi hipersensitivitas, itu kita berikan antihistamin, memberikan kortikosteroid yang tentu saja tidak membuat kerugian. Jadi tetap kita hitung-hitung. Prof. Evi, monggo, barangkali ada pengalaman. Desensitisasi dan reaksi hipersensitivitas. Terpaksa kita berikan steroid, kita berikan antihistamin. Ya, termasuk kegagalan desensitasi. Silakan. Ya, betul, sebenarnya tadi protokol yang kita kasih kalau makin pelan dan makin banyak protokolnya yang kita terapkan dan makin rendah dosis mulainya, tentu keberhasilan desensitisasi akan lebih baik ya. Cuma memang tantangannya teman-teman adalah gimana caranya bikin obat dengan perbandingan 1:100, 1:1000 gitu. Jadi kita juga harus tahu betul obat itu bisa nggak dibikin sediaan seperti itu. Iya, betul. Maka dari itu nanti teman-teman juga bisa lihat kami mengencerkannya dalam cairan tertentu, ya bahkan kadang-kadang berliter-liter tuh, ya untuk mendapatkan konsentrasi yang kecil. Nah, tetapi tadi sampaikan Prof. Evi, bagaimana bioavailabilitasnya, gitu ya. Kalau dia dicampur. Kemudian yang susah lagi kalau dia obat slow release, ya sudah dalam coating tertentu gitu ya, yang kemudian harusnya dia lepas lambat. Nah, itu menjadi persoalan. Ya, kita punya pengalaman di RCM beberapa. Nah, yang saya sampaikan tadi sebagai contoh, ketika kawan kita melakukan desensitasi terlalu cepat, ya, lalu kita coba lagi dengan pelan-pelan, ya kebetulan alergi OAT, ya itu berhasil, ya walaupun masih muncul gejala gatal sedikit, ruam-ruam gitu ya. Kita berikan kortikosteroid dan antihistamin dosis rendah, pelan-pelan kita turunin dan seterusnya. Jadi seringkali memang protokolnya kemudian menjadi kita lakukan modifikasi tertentu, tetapi pertimbangannya terhadap patofisiologi dan dampak apa yang kita kerjakan kepada pasien itu tidak merugikan pasien. Terima kasih. Terima kasih kepada semua narasumber. Saya kira kalau diterusin masalah imunoalergi saja udah bisa sampai malam nih Dokter Kantor. Kita beralih karena waktu juga masih mengejar kita beralih ke masalah autoimun. Pertanyaannya adalah di masalah clinical immunology. Pertanyaannya adalah bagaimana pendekatan diagnosis dari penyakit autoimun. Nah, ini sering yang kita mendapat pertanyaan seperti ini. Saya kira ada yang bisa memberikan penjelasan, Dr. Ansari, silakan. Ya, terima kasih Dok untuk kesempatannya. Jadi memang penyakit autoimun itu tentu saja kan kita akan melihat apa yang dirasakan oleh pasien ya Dok ya. Jadi pasien itu datang ke kita itu awalnya gejalanya apa sih? Nah, dari gejala tersebut kemudian maka kita masuk untuk memikirkan autoimun. Jadi begini, autoimun itu prinsipnya kan mayoritas adalah penyakit kronik atau bahkan overall ya. Jadi dalam artian ini kan penyakit yang terjadi dalam jangka panjang. Jadi gejala yang dikeluhkan pasien itu ya pada umumnya itu bersifat kronik juga gitu. Jadi misalnya pasien itu datang dengan keluhan demam-demam kronik ya, yang tidak jelas penyebabnya. Kemudian juga pasiennya datang dengan malaise yang tidak jelas penyebabnya. Kemudian ruam-ruam yang cukup khas di kulitnya yang tidak jelas penyebabnya dan lain-lain. Dan jangka panjang sudah diobati dan mungkin tidak ada perubahan, maka ya tentu kita harus memikirkan autoimun. Tapi tentu kita harus mengeksklusi juga Dok. Ya, jadi kan autoimun itu dalam tanda kutip mungkin lebih jarang ya daripada penyakit-penyakit infeksi gitu ya. Jadi kalau misalnya demamnya sudah tereksklusi, kemungkinan infeksi dan lain-lain, kemudian juga ruamnya mungkin sudah tereksklusi, kemungkinan alergi dan lain-lain, ya tentu kita harus memikirkan bahwa pasien ini kemungkinan autoimun. Dan kita juga harus memikirkan, kadang ada predileksi yang cukup khas ya Dok. Jadi misalnya pada lupus ya, lupus itu kan mayoritas 90% itu kan pada wanita usia produktif. Jadi kalau ada wanita yang masih cukup muda, usia 30-40 tahun atau di bawahnya,
datang dengan keluhan, oh ya dok saya demam-demam sudah lama nih dok, kemudian ada ruam-ruam yang muncul, ya saya kira mungkin ada tempatnya juga tuh dokter memikirkan salah satu diagnosisnya autoimun. Jadi agak maju sedikit gitu dok, sebelum dokter mungkin mikir, oh ini infeksi atau lain begitu. Karena predileksinya cukup khas begitu ya. Dan dari situlah saya kira kita masuk ya dari predileksi pasien tersebut, kemudian juga gejala yang dialaminya, ya, dan umumnya dia bersifat kronik, dan tentu saja kalau kita sudah mengeksklusi kemungkinan-kemungkinan yang lebih sering terjadi pada seseorang dibandingkan dengan autoimun. Mungkin yang lain dok silakan. Boleh saya tambahkan ya. Nah ini sering kalau saya diskusi dengan adik-adik koas berangkatnya dari sini. Apa itu sebuah penyakit? Ya, kita mulainya selalu tentu saja dari patologi anatomi. Ya, PA-nya itu apa? Tapi tidak semua ternyata penyakit kita bisa periksa PA dibuka, oh ini levernya inflamasi, oh ini sendinya sakit, oh ini otaknya ada radang misalnya ya. Nah kalau gold standar tentu saja adalah adanya radang lalu kemudian rusak, ada kerusakan ya. Nah lalu kemudian yang berikutnya, bagaimana patofisiologinya sehingga bisa menjadi rusak atau inflamasi? Ya, ada kompleks antigen dan antibodi. Berarti di dalam tubuh selain apa yang disampaikan Dr. Ansori tadi, itu akan ada antibodi. Cuma persoalannya tidak semua antibodi bisa kita tangkap, kita periksa. Maka dari itu nanti ada penyakit autoimun yang bisa kita identifikasi antibodinya. Itu bisa karena memang fasilitasnya nggak terpenuhi. Lalu apa yang terjadi dalam kaskade kerusakan tadi? Apakah dia melibatkan komplement? Nah, lalu dalam perjalanan patofisiologi tadi, itu kita mencoba pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium yang by evidence itu menunjukkan perjalanan hingga terjadi inflamasi kronik yang sampaikan Dr. Ansori tadi. Ya, makanya kalau antibodi yang spesifik, misalnya di lupus, kita mestinya ketemu anti nuklear antibodi. Tetapi ternyata tidak semua pasien itu ada anti nuklear antibodi. Tapi kita lihat, apakah kemudian kalau begitu lalu kita, udah kalau gitu kita scoring aja deh. Kita tahu bahwa pada nefritis lupus, dengan melakukan pemeriksaan patologi anatomi, ya, itu nggak usah kita dapat angka yang lain-lain, nggak perlu ada demam, nggak perlu ada pemeriksaan antibodi. Kalau PA-nya ada full house dan seterusnya, kita bisa mengatakan itu nefritis lupus. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita mulai dengan scoring? Ternyata scoring itu diupayakan setelah kita membandingkan ada gold standarnya, lalu dilakukan kohort retrospektif. Kalau yang begini, maka skornya harus begini. Tapi apakah betul skor itu tidak berkembang? Dari 98, lalu ada 2012, ada 2019 EULAR ACR, kemudian ditambahkan lagi 2021, lalu terus begitu. Jadi yang kita pegang apa? Yang kita pegang tentu saja kita memahami patofisiologinya. Ya. Jadi dengan memahami patofisiologi, lalu kemudian kita bisa belajar gejala klinisnya apa, lalu pemeriksaan fisiknya kita ketemu apa, lalu dihubungkan dengan kerusakan tadi, lalu pemeriksaan laboratoriumnya. Kita ada di level mana? Lini 1 kita bisa periksa DPL, laju endap darahnya akan meningkat kalau kita menemukan ada inflamasi yang sifatnya sistemik. Mau naik lagi sedikit, C-reaktif protein. Tapi kita tahu C-reaktif protein itu DD-nya banyak juga kalau dia naik. Ya, lalu ke lini 3 dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambah. Dr. Afina barangkali. Terima kasih. Saya kira sudah cukup ya. Saya kira untuk pendekatan klinikal imunologi dari penyakit autoimun, saya kira sudah cukup nih. Nanti kita karena ada waktunya semakin sedikit, kita beralih ke topik imunodefisiensi.
imunodefisiensi sekarang semakin banyak kita menduga pada pasien-pasien yang sering terjadi infeksi. Nah, bagaimana cara melakukan pendekatannya dan apa sebenarnya untuk menegakkan diagnosa dari imunodefisiensi ini? Mungkin Prof. Evi silakan. Ini pendek Dokter Erwanto jawabannya. Jadi kita harus curiga imunodefisiensi kalau keywordsnya adalah unusual. Kalau kita ketemu infeksi berulang, infeksi yang berat yang kita nggak tahu kenapa, atau ada kelainan yang kita nggak bisa tebak ini apa, nggak bisa dijelaskan, selain tadi memikirkan autoimun juga harus berpikir tentang imunodefisiensi. Memang ada 10 warning sign gitu, kayak misalnya dirawat pneumonia berulang atau dia ada infeksi sinusitis berulang pada dewasa, itu harus dipikirkan imunodefisiensi. Nah, kecuali di Indonesia mungkin TB ya. Kita nggak bisa mencurigai semua TBC pasti imunodefisiensi. Karena TB tetap bisa muncul walaupun kekebalan tubuh orang tersebut sudah cukup baik di Indonesia. Nah, yang pertama sebenarnya kalau kita ketemu pada orang dewasa, itu yang screening pertama wajib dilakukan adalah harus pastikan HIV atau tidak. Kalau HIV sudah tidak, baru kemudian lihat bagaimana kadar albumin globulinnya rendah apa tidak, tinggi atau tidak, terus kemudian lihat kadar minimal IgG, IgE atau IgM, itu secara jumlah, dan juga lihat kalau ada kemungkinan memeriksa dengan limfosit subset. Seperti itu Dr. Erwanto. Jadi entry point-nya kita melihat curiga kalau ada infeksi berulang ya Prof. Evi ya, kemudian kita bisa berlanjut. Saya kira izin panitia masih ada pertanyaan online yang harus kita sampaikan. Dari online Dr. Yunita menanyakan sebenarnya kepada Prof. Evi. Orang dengan HIV sudah ARV sekian lama namun VL-nya masih detectable. Meski patuh baik, tidak ada IO yang baru. Apakah pilihan terapi sudah lini 2, apa harus switch ke lini 3 dan seterusnya? Mohon komentar dari Prof. Evi. Ini kayaknya keluar ya. Oke, kalau minumnya teratur, yakin minum teratur, virusnya masih tidak terdeteksi, masih terdeteksi, berarti pertanyaan pertama adalah benar nggak diminum? Kalau misalnya pakai AZT kita bisa cek HB-nya makrositik hiperkrom apa tidak, tapi kalau untuk yang lain-lain agak sulit diperiksa. Kalau mau lebih canggih lagi, periksa resistensi. Kalau ternyata virusnya tidak ada resistensi, berarti pasien nggak pernah minum obatnya. Nah, tapi memang kalau kita harus ngikutin pedoman sekarang, kalau misalnya dia udah pakai obat ini, terus pilihannya ganti atau tidak sesuai dengan pedoman yang ada. Itu saja, Dok. Terima kasih Prof. Evi. Ya, ini pesan dari Prof. Evi, harus lebih detail lagi mengevaluasi pasien ya. Satu pertanyaan lagi sebagai penutup mengenai vaksinasi. Nah ini Dr. Kamto mungkin bisa menyampaikan pasien ini masih ada diulang pasien dengan berbagai komorbid. Nah, ini kapan harus divaksin, kemudian edukasi yang baik secara ringkas saja yang bisa disampaikan Dr. Kamto. Ya. Dr. Ansori, kapan diberikan vaksin dengan pasien dengan komorbid dan bagaimana edukasi yang baik secara singkat, silakan. Baik, terima kasih Dok. Yang pertama tadi seperti yang saya sampaikan ya, bahwa kita itu harus paham betul apa yang kita edukasi ke pasien, apa yang bisa kita jelaskan mengenai manfaat ke pasien dan efek samping yang mungkin. Karena kan di luar sana itu beredar hoax dan sebagainya ya Dok, yang di mana orang-orang mungkin awam percaya dengan hal itu begitu. Maka kita yang sudah punya ilmunya tentu yang harus mengedukasi secara evidence, secara bukti ilmiah kepada pasien kita. Yang pertama, jelaskan manfaatnya gitu ke pasien, khususnya pada pasien-pasien dengan komorbid tadi dan lansia. Begitu. Kalau perlu pakai bukti ilmiah yang jelas, persentasenya, efikasinya berapa, dapat mencegah vaksin, dan biarpun dia terkena, maka tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, jelaskan bahwa gejalanya akan ringan-ringan saja, ya, dan akan mengurangi resiko komplikasi. Kemudian yang kedua, efek samping yang mungkin timbul. Nah ini pasien juga takut ya kalau diinjeksi vaksin, saya bisa kena apa sih Dok nanti gitu ya.
efek sampingnya, maka jelaskanlah bahwa KIPI yang paling sering muncul atau efek samping yang paling sering muncul itu adalah lokal saja, gitu. Jadi lokal itu berupa injeksi, nyeri lokasi injeksi, bengkak, dan sistemik pun itu biasanya hanya mialgia ataupun demam, dan itu bisa diatasi dalam waktu paling lama 72 jam dengan paracetamol saja ataupun obat-obat yang biasa kita konsumsi di luar seperti itu. Jadi efek samping yang timbul itu ringan begitu. Itu harus ditekankan ke pasien karena pasien mungkin khawatir ya efek samping yang timbul. Jadi harus kita tekankan bahwa efek yang timbul itu ringan dan tidak bahaya. Begitu dok. Ya, jadi ya mungkin ada mau ditambahkan? Cukup, Dr. Kamto? Cukup, baiklah. Kalau sudah cukup, saya kira pertanyaan online sudah kita jawab, offline juga kayaknya sudah. Maka berakhirlah kita di sesi ini. Saya kira untuk kesimpulan sama, kita kalau menangani kasus alergi dan imunologi klinik, maka diperlukan suatu penanganan yang komprehensif, memberikan pertanyaan yang mendetail untuk mendapatkan banyak data, sehingga bisa mengambil keputusan secara tepat. Saya kira kita tutup sesi ini dengan ucapan alhamdulillah. Kita berikan aplaus kepada semua narasumber. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.